Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Bapak Ibu guru dimanapun berada. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat soal asesmen sumatif yang cepat dan tentunya relevan ya, relevan kontekstual gitu yang kita inginkan. Jadi apa yang sudah kita ajarkan ke siswa benar-benar kita membuat soal untuk mereka dari apa yang sudah mereka pelajari bersama mereka ya, gitu ya. Nah, kita manfaatkan AI ya. Lagi-lagi sekarang itu kita harus cerdas, harus bisa memanfaatkan salah satu rahmat dari Allah ya, yaitu adanya kemajuan teknologi gitu ya. Bahkan dalam pembelajaran, maka kita harus manfaatkan itu. Salah satunya dengan AI. Di sini saya akan pakai Gemini, oke. Gunakan akun Google Belajar ID ya Bapak Ibu ya, biar nanti ada pilihan untuk pro-nya. Oke. Nah, seperti ini. Di pojok kanan bawah ini ada pilihan flash, ada pilihan pro. Nah, kita pakai yang pro aja gitu. Nanti biar AI-nya mikirnya tuh lebih komputasional gitu kalau di KKA ya. Oke. Nah, di KKA itu kita bisa memanfaatkan AI ini apabila dia diberi data dan informasi atau sumber daya lah ya, yang komplit ya, yang lengkap, yang relevan, yang valid gitu ya. Nah, sebelum membuat soal, mari kita masukkan beberapa bahan data sebagai sumber untuk mikir dari si AI ini ya. Oke, nah kita tambahkan di sini, tambahkan file, kemudian upload file, kemudian cari beberapa tambahan ya yang nanti bisa membantu si AI ini untuk mikir. Yang jelas saya kasih kisi-kisi. Oke. Di sini saya akan membuat soal IPAS kelas 4 ya, soal ASTS IPAS kelas 4. Oke, ini kisi-kisi sudah. Saya mau tambahkan lagi nih. Ini saya memang harus perfeksionis ya, apa yang dibutuhkan oleh AI biar nanti hasilnya tuh sesuai dengan keinginan kita, nggak bias gitu. Nah, setelah kisi-kisi saya pengen bahan ajar nih. Nah, bahan ajar IPAS, mengenal panca indera. Ini semuanya ya, tiga-tiganya ini, perubahan wujud zat dan siklus makhluk hidup. Karena yang saya ajarkan sampai sini dulu, IPAS yang saya ajarkan ini dulu. Jadi Bapak Ibu nggak harus nggak seperti dulu ya. Kalau dulu kan ada KIKD yang harus dituntaskan gitu ya dengan sekian waktu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan tergantung kontekstual dengan guru masing-masing yang ada di sekolah masing-masing gitu. Mau nyampe mana belajarnya sama anak-anak. Kan kecepatan kita kan beda-beda ya. Nah, gitu. Makanya dengan adanya kurikulum seperti ini, prinsip yang sifatnya seragam itu harusnya dihapus ya. Jadi jangan ada lagi yang seragam-seragam gitu. Udah nggak relevan dengan zaman ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kisi-kisi sudah lengkap, bahan ajar juga sudah. Saya mau tambahkan lagi nih, kurang lengkap kalau menurut saya, perlu CP juga ya, CP fase B. Oke, karena kelas 4 ini fase B, saya masukkan CP. Udah. Nah, setelah itu pintar-pintarnya kita membuat prompt. Prompt itu artinya perintah yang diberikan kepada AI biar AI nanti bisa mikir dengan tepat, dengan komputasional, dan hasilnya relevan dan perfect. Nah, itu yang kita harapkan kan ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan promptnya ya. Buatkan saya soal asesmen sumatif tengah semester ASTS ganjil untuk kelas 4, mapelnya IPAS ya, berdasarkan dokumen-dokumen yang saya lampirkan seperti bahan ajar, CP, peta korelasi tujuan pembelajaran dengan lingkup materi. Oh ya, ini belum tadi ya. Dan kisi-kisi esensial. Oke. Adapun ketentuannya, tipe soal 20 soal multiple choice ya dengan 4 opsi, 10 soal isian singkat, 5 soal essay. Oke. Saya ingin untuk setiap tipe soal terdapat 3 tingkat kesulitan, 60% mudah, 30% sedang, dan 10% sulit yang bervariasi. Oke, sudah cukup gondrong nih ya. Oke, kita copy, kita paste ke AI-nya di sini ya. Oke, sudah, langsung kita klik kirim. Nah, kita tunggu nih, si Gemini masih mikir komputasional ya, secara komputasional. Nanti kita akan lihat hasilnya.
Ini dia masih mikir Bapak Ibu, dia masih membaca dokumen-dokumen yang kita upload ini ya, yang kita jadikan lampiran ini, kemudian dia juga sedang menyusun soalnya. Nah ini outlining the quiz framework, jadi dia ini sedang menyusun soalnya, dia sedang menganalisa, dia mengklarifikasi prompt saya gitu ya. Nah ini dia sudah selesai ini ya. Tentu saya akan membuatkan soal ASTS ganjil untuk mata pelajaran IPAS kelas 4 sesuai dengan dokumen-dokumen dan ketentuan yang Anda berikan. Soal-soal ini disusun berdasarkan materi tentang panca indera, siklus hidup makhluk hidup, dan perubahan wujud zat yang ada pada bahan ajar serta kisi-kisi yang dilampirkan. Nah ini dia, tara, sudah jadi nih soalnya ya. Nah ini ada 20 soal beserta tingkat kesulitannya. Wah lengkap sekali. Nah ini bisa kita ATM, amati, tiru, modifikasi, kita copy paste, kita masukkan ke Word kita ya. Nah sudah ada jawabannya juga nih Bapak Ibu, juga ada kunci jawabannya juga. Oke, kita masukkan ke Word, nanti bisa kita edit-edit. Nah selanjutnya seperti ini ya. Kalau urusan edit mengedit ya, saya kira Bapak Ibu sudah jago ya. Di zaman sekarang 2025 ya, pastinya sudah bisa kalau sekedar mengedit-ngedit Word. Oke, demikian ya Bapak Ibu guru, semoga memudahkan, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba, manfaatkan gadgetnya ya, apalagi sekarang sudah ada zamannya AI, jadi benar-benar dimanfaatkan, karena nanti kita akan mendidik anak didik kita menjadi generasi emas nantinya di tahun 2045 yang tentunya harus paham teknologi digital. Nah, satu yang penting Bapak Ibu, untuk asesmen sumatif itu bukanlah segalanya Bapak Ibu ya. Yang utama adalah asesmen formatifnya. Kalau kita bicara asesmen sumatif itu hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Jadi kita nggak perlu kognitif terus pada anak-anak, yang penting adalah aspek seperti afektif gitu ya, psikomotoriknya. Nah, itu yang penting. Bagaimana menumbuhkan 8 profil lulusan pada diri siswa, pada diri murid itu melalui yang paling kental ya untuk saat ini di kurikulum Merdeka, apalagi di pendekatan pembelajaran mendalam ini. Yang paling penting itu asesmen formatifnya ya, asesmen formatifnya, asesmen as learning dan asesmen of learning gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.